Begitulah cara manusia lahir pada zaman itu. Manusia dilahirkan dengan cara menggunakan alat yang canggih. Mereka dirawat dan dibesarkan oleh robot yang cerdas, yang kecerdasannya setara dengan manusia dewasa. Robot tersebut membesarkan si bayi, seperti seorang ibu manusia. Hari demi hari, tahun demi tahun, telah dilewati bersama. Mereka berdua pun saling memanggil satu sama lain dengan panggilan Cinta dan Luna, atau ibu dan anak. Suatu hari saat Luna sedang bermain, ia merasa penasaran, lalu bertanya pada Cinta, di mana anak-anak manusia lainnya. Cinta menceritakan bahwa manusia lain di luar sana sudah lama meninggoy alias punah. Penyebab kepunahan manusia itu adalah karena keegoisan, keserakahan, dan kekuasaan yang saling berperang hanya demi memperebutkan kekuasaan. Cinta juga menjelaskan, meskipun manusia makhluk yang serakah, tapi bila dibimbing dengan benar, maka mereka akan menjadi manusia yang baik. Cinta kemudian mengajak Luna ke tempat penyimpanan embrio manusia. Ia mengatakan, embrio-embrio ini suatu saat nanti akan tumbuh besar, sama seperti Luna. Mendengar cerita tersebut, Luna pun merasa bahagia. Selama ini dia selalu kesepian sendirian dalam bunker. Ia tak sabar menunggu saudara-saudaranya lahir nanti. Beberapa tahun berlalu, Luna kini telah tumbuh menjadi remaja cantik dan cerdas. Saking cerdasnya anak ini, bahkan sampai bisa memperbaiki tangan Cinta yang rusak. Gak cuma itu, setiap kali Cinta memberikan ujian kecerdasan, Luna selalu berhasil lulus dengan nilai sempurna. Malam hari ketika Luna sedang asyik nonton video alur cerita di YouTube, tiba-tiba seluruh listrik padam. Karena ketakutan, ia pun mencoba membangunkan Cinta, tapi tanpa aliran listrik. Cinta otomatis juga ikut mati. Mau nggak mau, Cinta harus mengecek ruang listrik sendirian. Sesampainya di sana, saat Cinta ingin memperbaiki kabel listrik, dia mendengar suara benda jatuh. Waktu dicek, Luna kaget tiba-tiba saja ada tikus. Setelah berhasil menangkap si tikus, Luna begitu senang. Ia tak menyangka, ternyata masih ada makhluk hidup lain selain dirinya. Dan dari situlah, dia mulai berpikir, mungkin di luar bunker sana masih ada kehidupan. Selesai memperbaiki kabel listrik, Luna memperlihatkan tikus itu pada Cinta. Namun bukannya ikut senang, Cinta malah membakar tikus itu di depan Luna. Cinta memberitahu bahwa tikus itu pasti telah terkontaminasi virus berbahaya. Luna hanya bisa terdiam, menyaksikan tikusnya dimusnahkan. Esok hari, ketika sedang makan siang, Luna terlihat mulai meragukan perkataan Cinta tentang bahaya dunia luar. Bagaimana dia bisa tahu di luar berbahaya, jika dia sendiri tidak pernah diizinkan melihat secara langsung? Malam hari saat Cinta sedang mengisi daya, Luna memutuskan diam-diam, ingin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Ada apa di luar sana? Waktu baru mau membuka pintu, dari luar Luna mendengar suara seorang wanita, berteriak meminta agar diizinkan masuk, karena sekarang dia sedang dikejar-kejar oleh robot pembunuh. Mendengar teriakan itu, Luna bergegas membuka pintu. Tapi ketika pintu terbuka, seketika alarm peringatan bahaya dalam seluruh bunker pun menyala. Seketika itu juga Cinta terbangun dari mimpi indahnya dan berlari menuju ke TKP. Si Luna pun panik dan bergegas menutup kembali pintunya agar tidak ketahuan oleh si Cinta. I need you to put on that suit. I can't let you in if you don't. Sebut saja dia Mawar, dan Mawar langsung memakai pakaian pelindung. Luna lalu menyuruh si Mawar untuk bersembunyi. Sementara dia akan berusaha mengalihkan perhatian Cinta. Waktu Cinta datang, Luna mencoba menjelaskan kalau dia tadi hanya mengintip dunia luar sebentar. Cinta tetap marah. Ia kemudian menghukum Luna
dengan menyuruhnya mengerjakan soal ujian kecerdasan sekarang juga. Karena tak ingin dicurigai, Luna langsung menuruti perintah Cinta. Kini dalam bunker tersebut terdapat 3 kehidupan, yaitu Cinta atau ibu, Luna atau si putri, dan Mawar atau si wanita yang gak jelas. Setelah memberikan soal-soal ujian, Cinta pun pergi. Melihat kesempatan itu, Luna segera kembali ke pintu bunker untuk mengecek keadaan si Mawar. Mawar ternyata telah pingsan, kehabisan darah akibat luka. Saat mencoba menggeledah tasnya, Luna menemukan sebuah senjata. Saat sadar, Luna bertanya, kenapa Mawar tak terinfeksi virus dari luar bunker? Mendengar pertanyaan tersebut, Mawar merasa bingung. Virus apa yang Luna maksud? Mawar kemudian meminta tolong mengambilkan obat-obatan dan juga perban untuk mengobati luka tembak di perutnya. Ketika Luna sedang mengambil obat-obatan, Cinta tiba-tiba datang. Tangan Luna berdarah dan seketika panik. Di tempat persembunyian, Mawar kaget melihat kedatangan Cinta. Ia mengira Cinta juga salah satu robot pembunuh. Sama seperti robot-robot yang dia temui di luar bunker. Mawar pun buru-buru mencari senjata di tas. Tapi hilang. Ia sadar pasti Luna telah mengambil senjatanya. Saat Luna datang membawa obat-obatan, dengan sangat ketakutan, mereka pun bertengkar dan menimbulkan keributan yang didengar oleh Cinta. Mawar terus memaksa Luna mengembalikan senjatanya. Di sini Mawar mencoba membunuh Cinta dengan menembakinya berkali-kali. She's so scared. Don't put. Cinta berhasil menjinakkan Mawar. Luna mencoba menjelaskan kalau Mawar bukanlah orang jahat. Mawar pasti cuma ketakutan karena trauma pernah ditembak oleh robot pembunuh di luar bunker. Mendengar penjelasan Luna, Cinta pun melepaskan Mawar. Mereka berdua kemudian membawa Mawar ke ruang pengobatan. Ketika Cinta ingin mengobati lukanya, Mawar terus menghindar. Melihat ekspresi ketakutan Mawar, Cinta memilih pergi agar Mawar bisa mengobati lukanya sendiri. Luna lalu bertanya pada Cinta tentang kebenaran sesungguhnya di luar bunker yang selama ini selalu Cinta ceritakan. Cinta menjelaskan kalau sistem dalam dirinya hanya dirancang untuk membesarkan serta merawat manusia di dalam bunker ini. Dia sama sekali tak tahu tentang robot pembunuh di luar sana. Ia meyakinkan Luna bahwa sampai kapanpun seorang ibu tak akan pernah melukai anaknya sendiri. Mendengar penjelasan tersebut, Luna akhirnya percaya. Hari sudah malam, dan Luna menemukan sebuah buku dengan banyak gambar wajah manusia dari dalam tas si Mawar. Melihat gambar-gambar itu, Luna jadi tambah yakin. Selain Mawar, di luar sana juga pasti masih ada makhluk lain. Di ruang pengobatan, si Mawar menyuruh Luna jangan percaya apa yang diceritakan robot-robot, termasuk semua perkataan Cinta. Dulu dia pernah melihat di depan matanya sendiri. Para robot tersebut bahkan tega membakar bayi tak berdosa. Luna lagi-lagi merasa bimbang. Siapa yang harus ia percaya? Beberapa waktu berlalu. Kondisi si Mawar semakin lama semakin memburuk. Cinta menyarankan agar Mawar segera dioperasi sebelum terlambat. Tapi Mawar menolak. Ia tak sudi menyerahkan tubuhnya pada robot pembunuh karena merasa tak tega. Luna akhirnya mengajukan diri untuk mengoperasi Mawar. Walaupun selama ini dia cuma tahu teknik operasi dari buku, tanpa pernah mengoperasi satu orang pun. Si Mawar merasa sangat kesakitan. Saking sakitnya, dia merasa mau pingsan. Tapi Luna terus melanjutkan agar si Mawar bisa tetap bertahan hidup. What the hell's that for? Less risk to neighboring structures. It'll hurt. Dia lalu memasukkan mata bor ke dalam luka Mawar yang katanya untuk memperbaiki struktur. Operasi berhasil. Besoknya waktu Luna bangun, ia melihat Mawar sedang memandangi gambar-gambar wajah di buku.
Mawar kemudian bercerita kalau ini semua adalah gambar wajah teman-temannya. Mereka sekarang sedang berlindung di sebuah pertambangan dari kejaran para robot pembunuh. Mawar lalu mengajak Luna pergi bersama ke pertambangan untuk bertemu dengan manusia lainnya. Di tengah perbincangan, Cinta datang karena curiga dengan pembicaraan mereka berdua. Cinta langsung menyuruh Luna pergi mengerjakan soal ujian. Luna di situ kesal. Ia muak harus terus-menerus mengerjakan soal yang tidak ada manfaatnya. Mendengar bantahan sang putri untuk pertama kalinya, Cinta pun sedih. Ia berpikir Luna pasti telah dihasut oleh si wanita gak jelas itu. Cinta kemudian mengatakan kalau kemarin setelah operasi, Cinta meneliti peluru dari perut Mawar. Berdasarkan hasil penelitian, peluru itu bukan berasal dari robot, namun justru dari senjata Mawar sendiri. Mendengar penjelasan barusan, Luna kaget. Ia tak menyangka Mawar selama ini berusaha menipunya. Luna pun memilih untuk kembali mempercayai Cinta. Luna mengerjakan tugas yang diberikan Cinta alias ibunya. Dia mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan sangat hati-hati. Di samping itu dia tetap diawasi oleh ibunya. Sambil melihat-lihat buku entah itu dibaca atau tidak. Yang tahu hanya Tuhan. Relieved, I guess. Luna berhasil menyelesaikan ujian dengan nilai yang baik. Sebagai ucapan selamat, Cinta akan memberikannya hadiah yang selama ini Luna inginkan. Ini sangat diimpi-impikan Luna, yaitu seorang adik. Luna boleh memilih satu embrio bayi yang akan menjadi anggota baru keluarga mereka. Luna sangat senang dan bersemangat karena tidak akan lama lagi mempunyai adik baru. Dan dia mengambil satu embrio manusia untuk dimasukkan ke dalam rahim mesin. Embrio lalu dimasukkan ke dalam alat. Menunggu beberapa jam saja embrio tersebut bisa langsung berkembang. Esok hari Luna menemui Mawar. Ia ke sana untuk memberitahu semua kebenaran tentang peluru yang Cinta ceritakan. Tapi Mawar justru malah bertanya balik. Apakah Luna pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri? Malamnya saat Cinta sedang mengisi daya, Luna diam-diam membuka akses laci, tempat di mana peluru itu disimpan. Ketika Luna mencocokkan peluru tersebut dan ternyata peluru itu berbeda. Peluru itu adalah peluru dari robot. Waktu ingin mengembalikan peluru ke tempat semula, Luna melihat ada satu laci mencurigakan. Laci berisi disk data-data embrio. Anehnya saat diperiksa, pada disk-disk tersebut terdapat tulisan aborsi. Ketika membuka tabung penyimpanan embrio, ada banyak slot embrio kosong, seakan-akan seperti sudah pernah digunakan selama ini. Cinta selalu mengatakan bahwa Luna adalah anak pertama dalam bunker. Padahal kenyataannya ada banyak anak lahir sebelum dia. Luna lalu teringat ucapan Mawar tentang para robot yang membakar anak tak berdosa. Ia pun langsung pergi, memeriksa tungku pembakaran, untuk membuktikan dengan mata kepalanya sendiri. Pas dibuka terlihat banyak arang tempurung. Di ujung terlihat ada yang mencurigakan. Ternyata itu adalah gigi nenek moyang Luna yang sudah hancur. Luna pun kaget ketakutan dan menangis.
Perasaan Luna begitu hancur. Dia bukanlah anak pertama di bunker ini. Anak kecil di awal sebelumnya itu ternyata bukanlah Luna. Ia telah dibunuh karena dianggap gagal melewati ujian demi ujian yang cinta berikan. Tak hanya dia, sebelumnya juga ada banyak anak-anak lahir dalam bunker. Namun gagal lalu terpaksa dieliminasi. Ia kemudian menceritakan semua pada Mawar dan akhirnya memutuskan untuk ikut pergi bersama Mawar ke pertambangan. Tempat di mana manusia-manusia lain berada. Tapi Luna meminta diberi waktu sampai adiknya lahir. Mawar di situ mengatakan bahwa sudah tak ada waktu lagi. Mereka berdua harus keluar dari sini. Bila mereka berhasil sampai ke pertambangan nanti, maka Mawar akan meminta semua temannya agar mau membantu menyelamatkan adik Luna serta seluruh embrio manusia dalam bunker ini. Mendengar rencana tersebut, Luna pun setuju. Ketika sedang mempersiapkan perlengkapan, Cinta tiba-tiba datang. Di situ Luna berpura-pura tetap tenang, walaupun dia sangat ketakutan. Setelah tahu semua kebohongan Cinta, Luna mencoba akting kalau saat ini dia sedang belajar membuat susu untuk adiknya nanti, dan meminta Cinta mengajarkannya. Namun, karena terlalu gugup, tangannya pun gemetaran. Sambil terus mengajarkan Luna, Cinta diam-diam mengambil tas milik Mawar, lalu pergi dari sana. Cinta menemui Mawar, lalu memutar sebuah rekaman suara. Berisi pembicaraan Mawar dan Luna tentang rencana pergi ke pertambangan. Selama ini Cinta telah merekam semua pembicaraan mereka berdua. Waktu Cinta lengah, Mawar langsung menyerangnya dari belakang. Where? Di sisi lain, setelah berhasil memecahkan pintu kaca, Luna mencoba membunyikan alarm kebakaran untuk mengalihkan perhatian. Mendengar alarm tersebut, Cinta memilih melepaskan Mawar dan bergegas pergi ke tempat Luna. Mawar pun langsung pergi. Di tengah jalan, dia bertemu Luna. Dengan panik, mereka berdua segera pergi ke pintu keluar bunker. Sesampainya di sana, Luna bingung kenapa pintunya tak mau terbuka. Saat Cinta datang, Mawar berakting seolah-olah sedang menyandera Luna. Ia mengancam akan membunuh Luna bila Cinta tak membukakan pintu. Karena tak ingin sang putri terluka, Cinta terpaksa membuka pintu bunker. Open it. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Luna keluar dari bunker. Di luar Luna kesal gara-gara Mawar terlalu kasar. Mawar menjelaskan kalau dia tak punya pilihan lain. Ia terpaksa bersandiwara menyandera Luna agar Cinta mau membuka pintu. Saat mereka berdua memulai perjalanan menuju pertambangan, di tengah jalan, tiba-tiba muncul pesawat robot patroli. Beruntung pesawat itu cuma test drive, jadi tidak sempat memperhatikan ke bawah. Waktu situasi mulai aman, perjalanan pun dilanjutkan kembali. Sambil berjalan, Mawar bercerita bahwa robot-robot tersebut awalnya datang sekitar 6 bulan lalu. Semenjak kedatangan mereka, hidup umat manusia bagaikan di neraka. Seluruh sumber makanan telah dihancurkan dan hanya menyisakan tanaman jagung. Berjam-jam lamanya menempuh perjalanan panjang, mereka berdua akhirnya sampai. Namun ada keanehan. Yang Luna lihat di sana bukanlah pertambangan, melainkan hanya sebuah pantai. Jauh berbeda dengan cerita Mawar selama ini. Ia lalu pergi menyusul Mawar masuk ke salah satu kontainer. Ternyata kontainer itu adalah rumah Mawar berduri. Melihat Luna kebingungan
dan sedikit kecewa. Mawar pun mengakui semuanya bahwa alasan dia mengajak Luna ke sini adalah hanya untuk menemaninya saja. Dulu di pertambangan, ketika dia dan teman-temannya bersembunyi, mereka semua dilanda kelaparan parah, hingga membuat mereka gila, kemudian mulai menyerang satu sama lain. Dalam situasi di mana manusia saling membunuh akibat keserakahan, Mawar memutuskan pergi lalu hidup sendiri. Setelah berbulan-bulan tinggal dalam kontainer tersebut, ia pun merasa begitu kesepian. Kesepian yang sudah tak tertahankan lagi. Sebagai seorang manusia, Mawar sangat butuh belayan. Ia mencoba pergi mencari manusia lain. Dan betapa bahagianya dia saat pertama kali melihat Luna dan membawanya sampai kembali ke kontainer ini. Mendengar semua pengakuan Mawar berduri, perasaan Luna benar-benar hancur. Ia menyesal, tak seharusnya dia meninggalkan cinta yang selama ini sudah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Namun Luna kembali dilema, waktu mengingat juga semua kebohongan dan kekejaman cinta pada anak-anak lain. Ia bingung pada siapa dia harus percaya. Beberapa waktu kemudian, setelah lama berpikir, Luna pun memutuskan kembali ke bunker untuk menyelamatkan adiknya. Mawar keluar dan mencari-cari Luna. Mawar pun curiga kalau si Luna pasti kembali ke bunker. Luna pun kembali dan berlari dengan sangat kencang dengan kecepatan 1000 km per jam. Sesampainya di depan bunker, Luna dihadang puluhan pasukan robot bersenjata lengkap. Ia lalu mengatakan bahwa dia cuma ingin berbicara pada cinta. Mendengar ucapan Luna, langsung memberi jalan. Di dalam, Luna kemudian mengunci pintu dan mengambil sebuah kapak. Perlahan-lahan ia mulai mencari keberadaan cinta. Waktu bertemu, Luna bertanya apa tujuan cinta membohonginya selama ini. Cinta menjelaskan kalau ia melakukan ini semua karena manusia-manusia di luar sana dianggap telah gagal. Mereka semua dipenuhi keserakahan, kebodohan, serta bukannya merawat, namun justru malah merusak. Ia ingin menciptakan spesies manusia baru yang sempurna, cerdas, dan rajin. Setelah berhasil nanti, maka cinta bersama para robot lain bisa pergi dengan tenang, mempercayakan manusia untuk menjaga bumi lagi. Di tengah pembicaraan, adik Luna menangis. Luna lalu meminta agar diizinkan menggendong adiknya sebentar saja. Ketika cinta menyerahkan bayi tersebut, saat ada kesempatan, Luna bergegas melarikan diri. Dan kaki cinta, Luna pun berlari kencang menuju pintu keluar. Adik Luna pun terus menangis karena belum minum susu. Luna mencari senjata Mawar, tapi pelurunya malah terjatuh. Stop this, daughter. Setelah senjata terisi peluru, Luna langsung menodongkan senjata, mengarahkan tepat pada ibunya sendiri. Ibu yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang, yang telah mendidik dan melihat perbuatan sang putri. Cinta tak takut. Bagaimanapun juga, ibu tetaplah ibu. Ia justru memohon agar Luna tak pergi lagi. Cinta mengatakan memang benar dia bukanlah ibu sempurna. Ia mengakui dulu pernah mengaborsi atau membunuh anak-anak akibat gagal dalam ujian kecerdasan. Tapi kini ibu telah berhasil membesarkan Luna menjadi manusia sempurna. Luna memiliki empati tinggi saat mau merawat si tikus. Walaupun tikus itu adalah makhluk yang kotor, dan juga mau menolong Mawar yang sedang kesusahan, serta selalu lulus ujian kecerdasan dengan nilai tinggi. Kini cinta merasa tugasnya sebagai seorang ibu sudah selesai. Ia berencana menyerahkan bunker dan seluruh embrio manusia pada Luna. Baginya bagaimanapun juga, manusia tetaplah harus dibesarkan oleh sesama manusia. Cinta merasa Luna sekarang sudah siap menjadi ibu yang baik untuk membesarkan mereka semua.
menitipkan bumi ini di tangan Luna, serta para anak-anaknya nanti. Di tengah perbincangan, pasukan robot berusaha menerobos masuk, melasar pintu bunker dari luar. Cinta lalu menjelaskan bahwa sebenarnya seluruh robot di bumi ini dikendalikan oleh satu pusat sistem. Jika ingin menghentikan, maka Luna harus membunuhnya. Mendengar semua penjelasan Cinta, Luna tak punya pilihan lain. Ia terpaksa mengarahkan senjatanya tepat ke dada Cinta. Sebelum menembak, Cinta mengucapkan kalimat terakhir yaitu, "Sampai kapanpun, Luna akan tetap selalu menjadi putri yang sangat ia sayangi." Goodbye, daughter. Selesai. Dengan perasaan antar bahagia dan sedih, Luna pun memeluk adiknya. Karena mulai sekarang dialah yang akan meneruskan merawat adik-adiknya. Sekian, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.